Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana. Hari ini kita akan belajar tentang statistika deskriptif subbab bagian penyajian data. Jadi sebelum kita mulai menghitung berbagai macam uji-uji, berbagai macam cara proses perhitungan, di sini kita akan belajar tentang teori dan juga beberapa definisi terkait itu apa itu data dan apa itu penyajian data. Jadi secara umum konsep statistika itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu, dan menginterpretasikan hasil analisis. Ini adalah konsep dasar dari statistika. Jadi kegiatan-kegiatan untuk menampilkan data, mengumpulkan data, menyusun data, menganalisis data dengan metode tertentu, dan menginterpretasikannya hasil analisis dari data itu sendiri. Nah, jenis-jenis statistika itu yang akan kita pelajari itu ada dua, yaitu statistika deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data pengamatan untuk memberikan informasi tanpa pengambilan kesimpulan. Nah, setelah UTS nanti kita akan belajar tentang statistika inferensi, di mana setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data, yang kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Misalkan kesimpulannya apakah data ini termasuk homogen atau tidak. Nah, statistika inferensi akan menghasilkan generalisasi jika sampel representatif. Cek dulu sampelnya apakah representatif atau tidak. Itu nanti setelah UTS kita akan belajar tentang statistika inferensi, di mana nanti ada berbagai proses-proses pengujian data untuk diambil kesimpulan apakah data itu termasuk berdistribusi normal atau tidak, apakah data itu termasuk data yang heterogen atau data yang homogen, apakah data itu saling terkait atau tidak. Nah, itu kita belajar setelah UTS. Untuk sekarang kita akan belajar statistika deskriptif tentang penyajian, pengolahan, dan pengumpulan data seperti apa. Definisinya adalah statistika deskriptif atau deskripsi statistik berkaitan dengan penerapan metode statistik untuk pengumpulan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita buat flowchart, mulai dari pengumpulan data mentah, apakah data itu perlu disederhanakan? Kalau tidak, ya langsung dihitung. Ukuran untuk mengikhtisarkan karakteristik. Kalau misalkan masih belum sederhana, ya disusun tabel distribusi frekuensi. Hari ini kita akan coba membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian penyajian distribusi frekuensi dalam bentuk grafik. Kita akan belajar dua ini di pertemuan hari ini. Pakai apa Pak? Nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, kita juga harus mengerti apa itu populasi dan apa itu sampel. Secara pengertian, populasi merupakan data kuantitatif yang menjadi objek telaah. Sedangkan parameter adalah ukuran yang mencerminkan karakteristik dari populasi. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Statistik merupakan ukuran yang dihitung dari sampel. Jadi kemarin kan sempat ada tugas ya, apa itu statistik, apa itu statistika. Kalau statistika tadi dibalik kegiatan untuk mengumpulkan, menampilkan, menyajikan, dan menganalisis data. Kalau statistik adalah ukuran yang dihitung dari sampel, itu statistik. Nah, kemudian klasifikasi jenis data itu berdasarkan dari sifatnya, bisa berdasarkan dari sumbernya, berdasarkan cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya seperti apa. Dan menurut sifat, ada data tak metrik atau non-metrik data, yaitu ada data nominal dan juga ada data ordinal. Apa sih Pak? Ada nominal, ada ordinal. Nanti kita jelaskan dengan contoh. Ada data metrik, yaitu data yang dapat dihitung. Itu menggunakan data, disebut data interval atau data rasio. Perbedaannya seperti apa sih Pak? Gini. Kalau data nominal, datanya berskala, yang berskala adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ciri-cirinya, posisi datanya setara. Tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya seperti apa? Jenis kelamin, jenis pekerjaan. Itu setara. Tapi nggak bisa, misalkan laki-laki tambah perempuan jadi sama dengan laki-laki perempuan gitu. Ya nggak bisa. datanya tidak bisa dilakukan operasi matematika. Makanya disebutnya data tak metrik atau yang tidak bisa dihitung.
Kalau data metrik itu bisa. Nah, terus bedanya apa nih yang data metrik? Ada nominal, ada ordinal. Nah, kalau ordinal datanya diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Cirinya posisi datanya tidak setara, sama-sama tidak dapat dilakukan operasi matematik karena merupakan data tak metrik. Contohnya kepuasan kerja. Ada angkanya 1-5, motivasinya 5-8, misalkan ada skalanya ada gitu. Kalau misalkan tadi laki-laki dan perempuan, udah kan ada skala laki-laki. Kalau misalkan di sini kan laki-laki dan perempuan kalau milih P apakah lebih baik daripada L, kan tidak. Tapi kalau kepuasan kerja mau pakai nilai ABC, mau pakai A 1-5, tapi kan tidak setara kayak gitu. Itu adalah contoh data ordinal. Jadi data yang tidak dapat, apakah bisa dihitung nanti kalau misalkan kepuasan kerjanya A tambah B, itu ya nggak bisa juga, kan namanya juga data tak metrik. Ya, kemudian ada data interval. Data interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Kalau yang atas kan tadi diperoleh dengan cara kategorisasi. Kalau ini dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Cirinya tidak ada kategorisasi dan dapat dilakukan operasi matematika karena disebut data metrik. Nah, contohnya temperatur, sistem kalender, ini bisa diukur nih berdasarkan pengukuran. Nah, kemudian tidak ada kategorisasinya. Jadi kalau misalkan sistem kalender, kalau misalkan ini nggak bisa. Dimana jaraknya sudah diketahui nih, kalau suhu derajat Celcius kan berarti antara 0 sampai 100. Kalender berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, itu jaraknya udah diketahui. Kalau data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skalanya sudah diketahui dan mempunyai titik 0 absolut. Kalau kayak gitu. Nah, kalau ini contohnya tidak ada kategorisasi dilakukan dengan operasi matematika bisa. Misalkan gaji, kan mau berapapun juga boleh ya, maksimalnya berapapun. Skor ujian, misalkan 0 sampai 100, jumlah buku dari berapa sampai berapa. Contohnya kayak gini lah. Ini kalau jenis kelamin, kalau satu pria, 2 wanita, ini adalah data tak metrik dan data metrik, ini data nominal. Ini jenis kelamin, anak, bapak, cucu, dedi, mbah, ini 1, 2, 1, 2. Kalau 1 berarti dia pria, kalau 2 itu dia wanita. Kok masa dia bapak itu wanita yang datanya? Tingkat pendidikan itu ordinal, karena kan SD, SMP, SMA sama perguruan tinggi kan tidak setara ya. Kalau interval suhu badan, misalkan dari berapa sampai berapa suhunya. Kalau rasio ini tinggi badannya. Kan maksimalnya kita nggak tahu orang itu berapa gitu. Ini tentang rasio. Oke. Nah, ini menurut sumber ada data primer, data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung. Nah, kalau data sekunder, data yang diperoleh dari data lagi gitu. Maksudnya gimana, Pak? Data ini diambil dari data. Iya, datanya misalkan dianggap terlalu banyak, diambil sebagian, itulah disebut dari data sekunder. Pak, contohnya seperti apa? Contoh gini, saya punya data kepadatan penduduk Jawa Barat. Kalau misalkan dari Jawa Barat itu kan ada kota Bandung gitu. Saya ambillah data kota Bandung, disebut data sekunder. Dari bagian data namanya gitu. Dari kepadatan penduduknya misalkan saya mau diambil dari kabupaten kalau memang ada ya. Atau misalkan dari kabupaten, itu disebut data sekunder. Cara pengumpulan data bisa menggunakan sensus, semuanya diambil datanya ditimbulkan dengan sampling. Nah, berbicara tentang sampling, ada 2 jenis teknik pengambilan sampel. Ada pengambilan random, ada pengambilan tak random. Kalau random ya ngasal aja, tapi random pun tidak sembarang asal. Random sampling itu ada aturan-aturannya, ada jenis-jenisnya, teknik penyampaian random. Ada yang sederhana, yaudahlah diambil aja lah. Siapapun itu, misalkan ada orang datang ke kampus, siapa aja di random, yang penting datang. Kalau sistematis berarti nanti dibuat, misalkan dari jam berapa sampai jam berapa, biar tahu nih kalau misalkan yang masuk mall atau masuk masjid. Kalau yang masuk masjid ya, masjid pasti kan biasanya pas jam waktu sholat ya. Kalau misalkan masuk mall kalau jam 8 sampai jam 9 itu umur berapa, kalau jam 9 sampai jam 12 umur berapa, itu sistematis. Kalau random area, berarti kalau misalkan sampling, misalkan COVID lah gitu, misalkan di area Cibiru, nah itu bisa. Kalau berstrata atau stratified random sampling, nah itu misalkan nanti dicek, oh nih anak-anak udah ada nih. Nah, untuk kalangan anak-anak di sampel, untuk kalangan itu ada stratanya. Atau misalkan per strata,
pendidikan, itu yang sifat random sampling kayak gitu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pembuatan tabel dan juga gambar atau grafik dari suatu data. Nah, inti dari pertemuan ini sih sebetulnya. Tadi beberapa teori. Nah, jenis tabel statistik ada tabel arah tunggal, ada tabel majemuk, ada yang 2 arah, ada yang 3 arah. Ada grafik statistik. Ada ini sebetulnya di SMP atau SMA udah belajar ya. Ada batang, garis, lingkaran, diagram atau kartogram atau piktogram, ada histogram. Ini contoh diagram batang. Ini artinya yang dapat nilai A ada 45, yang dapat nilai B ada 10, yang dapat nilai C ada 20, yang dapat nilai D ada 25. Bisa dibuat lingkaran juga, D-nya 25, 20, 10, 45. Grafik bisa dibuat kayak gini. Nah, ya mungkin rada-rada baru mungkin ya, atau misalkan sebetulnya ini nggak harus sih, sudah bisa. Distribusi frekuensi atau frequency distribution merupakan bentuk pengelompokan data untuk mengabarkan distribusi data. Dan distribusi frekuensi dapat dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi dan juga dapat dibuat histogram atau polygon frekuensi. Kita akan buat ini hari ini. Gambar Pak, ditulis tangan Pak. Rada keren di kita akan coba buat aplikasi. Aplikasi juga nggak keren-keren banget sih, kita akan coba pakai Excel aja. Coba kita cek. Nah, prosedur penyusunan tabel distribusi frekuensi. Yang pasti, langkah pertama adalah tentukan banyaknya kelas, mau berapa kelas. Tentukan lebar kelas, setiap kelas ada intervalnya. Hitung frekuensi untuk setiap kelas. 3 tahapan dalam penyusunan tabel distribusi frekuensi. Seperti apa Pak? Nanti kita contoh lihat. Nah, tentang jumlah kelas, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Tapi ada rumusnya. Rumusnya itu banyaknya kelas atau K, jumlah kelas itu 1 ditambah 3,322 log N. N itu apa? Banyaknya data. Pak, udah log-logan. Nah, ya nggak apa-apa tuh. Nanti kita cek aja di mana. Kalau ada aplikasinya kan gampang. Kayak gitu. Ini sekarang contohnya. Saya punya nilai ujian statistika sebagai berikut. Wow, angkanya ada banyak. Ini tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kali 10, berarti total ada 100 data. Catatan tentang lebar kelas. Lebar interval kelas untuk setiap kelas sebaiknya diusahakan sama, ya harus sama lebarnya. Sebaiknya gunakan bilangan yang praktis seperti 5, 10, 15, atau 25. Jadi jangan susah-susah ya, jadi gampang gitu. Penentuan batas kelas dibuat sedemikian sehingga tidak ada satu angka dari data asal yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kelas tersebut. Jadi intinya, si data dalam 100 data itu harus masuk ke kelas yang mana, jangan ada kelas yang nanggung gitu. Tidak terdapat keraguan-raguan untuk memasukkan angka-angka ini masuknya kelas mana sih, dan juga ada rumusnya, pakai rumus Truice. Kalau misalkan maksudnya gimana? Tadi kan ceritanya kalau pakai rumus Truice ada K. K itu sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N-nya itu kan 100. Log 100 itu 2. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Benar nggak jadi 7 kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, masalahnya, kalau dari batas atas, batas bawah, kan tadi nyari atas, batas bawah, biasanya yang susah-susah dicek di sini paling kecil berapa, paling besar berapa. Bisa katanya, misalkan di sini paling kecil itu 30. Nilai. Nah, kalau nyari frekuensi, carilah angka antara 30 sampai 39 di sini. Kalau cara normal, ini kan pakai coret-coret ya, gini kan. Oh, ini sudah coret, ini coret, ini coret. Nah, itu teh lama. Nah, sekarang kita akan buat seperti ini, tapi jangan menggunakan manual. Kita coba pakai aplikasi. Ini saya udah punya sih, udah nyiapin datanya. Kayaknya sih sama ya. Nih, saya juga nih, harusnya sih sama, mungkin bisa dicocokkan juga boleh. Kita punya data, sama nggak ya? Sama lah, jangan nggak sama. Harusnya sama ya. Ini kurang 1 kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kayaknya geser 1 deh. 68 nih, 66. Kurang. Harusnya sampai sini kurang. Nih. Oke, kita cek lah. Misalnya kita masukin 75, 80, 58, 80, 86, 76, 65, 75, 76.
72. Cek. Ini 86, 83, 82, 88, 68, 66, 63, 60, 69, 80. Ini sama 72, 60, 96, 85, 74, 76, 88. Sama ya. Kanannya kita cek. 60, 52, 63, 80, 94, 34, 76, 64. Oke, ini anggap sama. Kita akan buat kayak gini. Kelas, batas atas, batas bawah, nilai tengah, sama frekuensi. Nah, sebelumnya pastikan dulu, ini kan jumlah datanya kita punya ya. Di sini nilai N itu sama dengan 100. Kita cek dulu deh, nilai minimumnya berapa di sini. Minimum, berarti dari sini sampai sini. Oh, 34. Kalau max-nya, kita cek di sini. Max-nya berapa sih? Nah, di sini. Berapa maksudnya? Oh, 98. Oh, berarti buatlah interval mungkin dari 30 sampai 99 lah. Kayak gitu. Kalau panjang kelas itu kan tadi pakai rumus ya. Sama dengan 1 ditambah 3,332 ditambah log ini N. N-nya kan 100. 3,332 itu berapa tadi? Iya, 1 ditambah 3 log. Ini. Sama dengan, ini lognya bukan log ini. Log 100. Oke. Ini kali, bukan. Kita dapat angka 7,66 atau kita bulatkan jadi 7. Setelah itu kita coba dibuat. Nanti di sini kita coba buat oke, di sini lah. Batas atas, kemudian batas bawah dulu ya. Batas bawah, batas atas. Nah, batas bawahnya paling kecil lah, kan tadi angkanya jangan susah-susah ya. Berarti kita buat dari 30. Kemudian di sini cobalah 40 dengan intervalnya sama semuanya. 40 sampai 9. Enggak sampai 90 boleh. Di sini buatlah misalkan 39. 49 kan di sini angkanya sama semua ya. Sampai terakhirnya 99. Nah, kemudian di sini cari apa sih? Nilai tengah. Atau titik tengah sih, kadang-kadang nilai tengah, kadang-kadang titik tengah. Ini tuh sama dengan ini tambah ini, kemudian dibagi 2. Dapatlah segini. Nah, yang belum frekuensi. Nyari frekuensi itu nggak susah sih. Ini kita bisa segini di blok. Kemudian kita pakai sama dengan frekuensi, datanya dari sini sampai sini. Kemudian pakai titik koma, di sini bin arrays-nya berarti dari batas atasnya ke sini. Tek. Dibuat ke sini. Set sampai sini. Tutup, habis itu Ctrl Shift Enter. Keluarlah segini. Sama nggak? 23, 11, 20, 32, 25, 7. 23, 11, 23, 32, 2. Kalau mau ngecek lagi, bener nggak jumlahnya 100? Bisa nanti. Bisa. Dapat 100. Jadi deh, distribusi frekuensi. Bahkan biasanya distribusi frekuensi itu geningan. Ada apa sih? Dari berapa sampai berapa ya? Ada yang kayak gitunya geningan. Bisa sih dibuat kayak gini. Kalau misalkan mau dibuat interval, ini tuh bisa pakai cara gini nih, sama dengan apa ya? Ini kan ya, can gitu ya. Ini antara ini, terus teksnya apa? Dikasih batas. Nah, ini sampai sini. Digabung lah itu ya. Nah, gitu. Interval dari 30 sampai 39. Ini boleh kok pakai ini. Nah, ini jadi. Nah, segini kita udah punya nih distribusi frekuensi. Oke, langkah selanjutnya apa nih di sini? Nah, kita coba buat histogram, merupakan bentuk diagram batang yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi.
Oh, di sini katanya ada frekuensi relatif sama frekuensi. Kita akan coba buat histogram seperti ini menggunakan data yang sudah ada. Frekuensi relatif itu apa sih? Kayaknya sih per jumlah populasinya. Berarti kan kalau 2 0,02. Yaudah kita buat frekuensi relatif. Oke, kita coba buat. Berarti ini tuh sama dengan 2/100. Kita buat. Nanti kalau frekuensi relatif jumlahnya 1 bukan 100. Tuh. Angkanya Pak, ya udah kita format cell number jadi 3 digit biar mirip. Oke, jadi segini. Pak, kalau mau jadi ini kumaha? Nah, berarti sekarang kan kita butuh nih si frekuensi sama nilai ujian. Ya udah. Bukan nilai ujian, nilai tengah ya. Kan ini 34, ya udah kita buat si nilai tengah dan frekuensi ini. Kayak gini, frekuensi dan nilai tengah. Kita coba buat. Nah, di sini kita buat insert ada di sini. Nah, gitu. Kok gini? Nah, salah. Kita coba change tipenya, kita buat yang gini lah. Nah, bener nggak nih? 34 gitu. Pak, ini kok nyambung ya? Bisa lah, ini bisa digini nih. Di mana ya? Ini nih. Format data series itu. Nah, ini gapnya di nempel tuh, jadilah. Ini harus ada series ini, tapi kayaknya kita tambahin title-nya. Yang bawah itu nilai ujian, kemudian yang ini tuh frekuensi. Dah jadi. Terus nggak ada garis. Ini hapus lah. Nah, jadilah. Ini title-nya apa ya? Histogram nilai statistika. Gitu. Ini jadi ya, satu. Ini frekuensi, ini nilai ujian. Warnanya Pak, kamu ini mana ya warna? Mau warna birunya biru mana tuh yang tadi tuh? Birunya biru inilah. Ini atur-atur aja ya. Nah, gitu. Jadi untuk yang seperti ini. Nanti kalian di sini ada latihan kerjakan sendiri. Nah, kalau yang relatif gimana? Ya udah, berarti yang dipakainya dari yang ini dan ini. Gimana ya, sama insert lagi, intinya mah insert lagi. Nah, inilah. Kemudian change data tipenya ke sini. Nah, dibuat ini sama mungkin sama sih tadi. Filenya warna merah. Format data seriesnya gapnya ditempelin kayak gini. Terus ininya hilangin, tambah title. Di sini jadi apa sih? Nilai ujian. Terus di sini frekuensi relatif. Ya, ini sama kok. Histogram nilai statistika. Dah jadi. Sama nggak nih? Ini sama ini harusnya sama ya. Ini 3,445, nilai ujiannya ke sini. Oke, bisa ya untuk buat histogram dari data yang sudah ada. Dari batas bawah, interval atau titik tengah, frekuensi kumulatif. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Nah, kadang-kadang kita juga perlu membuat suatu kurva. Kurva frekuensi atau frekuensi kurva merupakan bentuk diagram garis yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Contohnya seperti ini. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Sama. Boleh nggak di sininya pakai distribusi frekuensi 30 sampai 39? Boleh. Nah, itu kalau misalkan sekarang kita coba yang ini dulu lah. Frekuensinya sama ini.
Oke, nilai tengah sama frekuensi, sama kita insert lagi, dibuatlah. Bukan yang ini, maaf salah. Nih, yang ini. Nah, ini. Bener nggak sama nggak nih nanti? Kok yang ini? Nah, coba cek nanti. Cek ke sini. 35 sama, warna biru sama. Oh, ini ganti. Terus ininya pakai cat title, aksis title-nya. Tadi nilai ujian di sini frekuensi. Oke, gitu. Ininya hilang. Oke. Jadi deh kayak gini ya. Seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya digabung-gabung juga bisa sebetulnya. Yang ini gimana? Ya sama sebetulnya mah kayak tadi lagi. Mau dibuat gini nggak sih? Bisa tuh. Set. Ya, ini ada garis-garisnya banyak kok. Macam-macam ya, mau dibuat gini juga boleh. Atau mau gini. Kalau sesuai sama yang tadi, ya yang inilah biru. Satu lagi kita coba buat. Insert lagi dari datanya yang diubah sekarang mah dari nilai tengah dan frekuensi relatif. Jadi di sini insertnya yang ini kayak gini. Ini gitu, kalau salah. Nah, ini warnanya ganti jadi warna merah. Garisnya ilangin, ininya pakai nilai ujian sama di sini frekuensi. Dah jadilah 3 histogram. 4 ya. Satu lagi di mana nih? Sinilah. Tuh sama ini juga sama grafiknya. Oke, nanti setelah bisa menggunakan Excel ini, saya harap nanti setelah latihan saya kasih soal yang mirip-mirip, tinggal dibuat mirip kayak gini, diulanglah prosesnya kayak gitu. Ini kalau frekuensi kumulatif, nanti kita buatlah frekuensi kumulatif ya dibuat nanti pasti grafiknya bakal kayak gini. Kalau misalkan kita membuat frekuensi kumulatif itu sama dengan ini. Kalau ini berarti sum sini. Ini bisa nggak begini? Kalau ini, oke, ini kayaknya begini. Ini 5 sama dengan sum antara ini tambah ini 2 gitu. Oke. 2, 5, 16, 36, 68, 93, 100. Ini frekuensi kumulatif. Kalau frekuensi relatif kumulatif ya sama. Ini dibagi 100. Ke sini. Ujung-ujungnya 1. Format cell, number 3 digit di belakang angka. Oke. Jadi sama ya. Frekuensinya gimana? Ya dibuat lagi. Angka ini sama frekuensi. Habis itu insert lagi grafiknya, mau grafik yang mana? Oh, bukan yang ini, Pak. Ya udah ganti sama yang ini tapi segini. Tuh sama kok gitu juga. 0 sampai 100, bukan 120 sih, karena maksimal juga 100 sih. Nah,
sampai 100, grafiknya sama ya. Jadi nanti dibuat berapa grafik, di sini geser, mungkin ini, nah ini tambahin lagi, ujian, kemudian di sini frekuensi kumulatif, salah, gitu. Jadi bisa jadi frekuensi kumulatif, oke? Nah, ada parameter dan statistik. Parameter ukuran yang mencerminkan karakteristik dari populasi, sedangkan statistik merupakan ukuran yang mencerminkan karakter dari sampel. Kalau parameter itu dari populasi, kalau statistik itu dari sampel. Nah, statistik itu yang akan kita belajar besok ada ukuran lokasi, ada ukuran sebaran, ukuran kemiringan, dan ukuran keruncungan. Oke, intinya dalam bentuk penyajian data adalah salah satu cara untuk kegiatan dalam membuat hasil pengamatan yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah memperoleh data yang diperoleh dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk tabel ataupun bentuk diagram. Diagram tadi macam-macam sudah dijelaskan. Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram sering dijumpai terutama dalam bidang perbankan atau ekonomi. Hal ini bersangkutan dengan kurs mata uang, yang mana diagram mempermudah mengamati peningkatan maupun penurunan kurs mata uang yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Oke, setelah ini akan ada tugas untuk ya kurang lebih mirip-mirip lah, membuat histogram dan membuat kurva dari data-data yang saya akan berikan data-data mentah seperti ini. Kalian cari kelasnya harus berapa kelas, ada batas atas, batas bawah yang harus dibuat seperti apa, nanti keluar nilai tengahnya, frekuensinya dengan rumus yang tadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.